Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematika anak-anak. Malah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Mari berdoa. Berdoa mulai. Bagi anak, pada pembelajaran kali ini ya kita masih dalam tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Tujuan pembelajaran kali ini PPKN siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Bahasa Indonesia, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. IPS, kalian mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Oke, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut, yakni contoh bersama kelompok. Ya, ini apabila kita belajar dalam kelas. Jawablah pertanyaan dan tugas berikut. Di provinsi mana kamu tinggal? Pastinya di Bali. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Bahasa daerah, bahasa Bali. Karena banyak pendatang, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatu. Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanya dalam bahasa Indonesia. Contoh, kengken kabari. Kabari, ini pakai bahasa Jawa, ini bahasa Bali. Bahasa Indonesianya bagaimana kabarnya, ya. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah. Ini contoh lagi provinsi tempat tinggal. Contoh Jawa Barat, bahasa yang digunakan masyarakat bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ini bahasa Sunda tuang, bahasa Jawanya mangan, bahasa Indonesianya makan. Ewet minum, ya, bahasa Jawanya ngombe, ngunjuk, bahasa Indonesianya minum. Kemudian bahasa Sunda kulem, bahasa Jawanya turu sare, bahasa Indonesianya tidur. Bahasa Sunda angkat, mios, indit, bahasa Jawa lungo, tindak, bahasa Indonesianya pergi. Ya, itu keragaman bahasa di Indonesia luar biasa anak-anak. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Luar biasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Ya, kalian tinggal di Bali, kalian bisa melestarikan bahasa Bali. Kemudian kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Tuliskan ide pokok setiap paragraf, tulis dalam tabel berikut. Ya, setiap paragraf kita tulis pada tabel berikut ini. Yang pertama, ide pokoknya adalah posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia ditempati Papua Nugini. Yang kedua, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Yang ketiga, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Yang keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah.
Kemudian tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Ya, ini Pak Guru contohkan, kalian bisa lanjutkan kembali. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Satu, punah yang dimaksud adalah jumlah penutur bahasa yang mengalami penurunan atau sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi yang menggunakannya. Yang kedua, selain di NTT dan Maluku, bahasa daerah di Papua juga mengalami ancaman kepunahan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada bencana, kejadian perang, dan perkawinan campuran. Yang berikutnya, posisi pertama negara dengan jumlah bahasa ditempati oleh Papua Nugini. Kemudian generasi muda saat ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Kemudian Indonesia memiliki 742 bahasa. Anak-anak, selanjutnya ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelas. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Ada tabel bahasa daerah Indonesia, daerah Sumatera, bahasa daerah Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Pak, Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, dan seterusnya sampai Haluban. Kemudian Jawa, ada Baduy, Betawi, Indonesia, Paranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Dan selanjutnya Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Sasa, Agui, Adang, Adonan, Alor, dan selanjutnya sampai ke Lembata Barat. Kalian bisa pahami pada halaman 33, dibaca terlebih dahulu. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan bahasa daerah? Beberapa kegiatan tersebut, yang pertama, tahap memahami bahasa daerah sendiri meskipun di sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia. Memahami bahasa dari setiap daerah meskipun sedikit, setidaknya kita mengerti. Belajar bahasa daerah bersama teman dengan cara menggunakan internet agar lebih mudah. Itu untuk mempermudah anak-anak. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Belajar bahasa daerah bersama teman dengan cara menggunakan internet agar lebih mudah. Dengan cara melestarikannya, tetap menggunakan bahasa daerah dan terus mempelajari bahasa daerah agar bahasa daerah tidak sampai hilang dan punah. Ya, tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluargamu. Contohnya Pak Guru karena dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Grobogan, ya dekatnya Semarang. Ya, yang pertama makan. Ini dahar, duduk, pinara. Ini bahasa halusnya. Siapa, sinten, kamu, panjenengan. Silahkan, monggo. Teman, rencang, orang tua yang sepuh. Malam, dalu. Pasar, peken, mandi, adus. Ya, seperti itu. Kalian bisa mengembangkan dengan bahasa daerah kalian sendiri, anak-anak. Karena ada yang dari Madura, mungkin dari Batak, Betawi, ya dari Lombok juga. Jadi bahasa berbeda-beda, tapi untuk berkomunikasi supaya saling mengerti satu sama lain menggunakan bahasa persatuan, ya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Ya contoh kalian dari Madura, ya temannya dari Bali, yang satunya dari Jawa. Kalian pakai bahasa daerah sendiri satu sama lain, yang satu tidak paham. Untuk bisa memahami, maka dipersatukan dengan bahasa Indonesia supaya paham, ya seperti itu. Cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan kalian bisa menambahkan sendiri dan Pak Guru mohon maaf. Ya, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, tetap sehat dengan cara rajin berolahraga. Cukup sekian dari Pak Guru. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap.